Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ristayuni dengan NIM 180441100072. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 pokok pembahasan atau materi di dalam mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Baik, yang pertama, materi pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi sistem informasi. Nah, pengertian etika dalam teknologi informasi. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, tingkah laku seseorang, sedangkan di dalam bahasa Inggrisnya disebut etik. Etik merupakan sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Selanjutnya, tujuan mempelajari etika profesi sistem informasi. Nah, yang pertama yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua yaitu etika membuat kita memiliki pendirian dalam pergolakan berbagai pandangan moral yang kita hadapi. Yang ketiga yaitu membantu agar kita tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual dewasa ini melanda dunia kita. Yang keempat yaitu membantu kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan objektif. Selanjutnya, teknologi informasi adalah aplikasi komputer atau peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data. Nah, pengertian dari etika teknologi informasi adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu menurut Richard Mason, masalah etika teknologi informasi diklasifikasi menjadi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu privasi, yang kedua akurasi, yang ketiga properti, dan yang keempat akses. Dan selanjutnya yaitu perlindungan kekayaan intelektual yang saat ini digalakkan oleh haki atau hak atas kekayaan intelektual. Mencakup 3 hal, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright, yang kedua yaitu paten, yang ketiga rahasia perdagangan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT adalah yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua yaitu organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi. Yang keempat yaitu belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya. Nah, yang kelima yaitu tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi IT. Selanjutnya yaitu jenis etika yang ada dalam teknologi informasi. Yang pertama yaitu etika profesi TI di kalangan universitas. Nah, profesi yang berlaku di lingkungan universitas juga berlaku untuk bahan-bahan elektronik. Standar yang sama tentang kebebasan intelektual dan akademik yang diberlakukan bagi sivitas akademika dalam penggunaan media konvensional atau berbasis cetak juga berlaku terhadap publikasi dalam bentuk media elektronik. Nah, contohnya yaitu bahan-bahan elektronik dan media penerbitan tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada halaman web atau World Wide Web, surat elektronik atau email, mailing list atau listserv, dan Usenet News. Selanjutnya itu kode etik seorang profesional teknologi informasi atau TI. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kode etik pengguna internet, yang keempat etika programmer, yang kelima etika teknologi informasi dalam undang-undang. Nah, undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya adalah yang pertama yaitu UU HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Yang kedua yaitu UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008. Nah, secara umum ada beberapa pelanggaran yang sering terjadi di dalam penggunaan TI. Yang pertama yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau komputer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring
dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran virus, spam, carding, atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan penggunaan ilegal. Selain itu, terdapat pula pelanggaran hak cipta di internet. Dan masih banyak lagi pelanggaran yang ada di internet. Selanjutnya, netiquette. Nah, tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Nah, netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Selanjutnya yaitu tanggung jawab profesi. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desain grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu etika berinternet. Nah, ini perkembangan dunia internet. Nah, yang nomor satu yaitu perkembangan internet. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking atau juga telah menjadi International Networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1973. Pada saat itu, DARPA membangun Interconnection Networking sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan paket data seperti GSNet, BitNet, NSFNet, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 1972, jaringan komputer yang pertama dihasilkan adalah ARPANET yang telah menghubungkan 40 titik dan menggunakan FTP. Pada perkembangannya, titik yang dihubungkan semakin banyak sehingga NCP tak lagi dapat menampung. Lalu ditemukan TCP dan IP. Selanjutnya pada tahun 1984, host berkembang menjadi DNS dan tahun 1990 terdapat penambahan aplikasi diantaranya www, Wise, dan Gopher. Dari segi penggunaan internet pun mengalami perkembangan mulai dari aplikasi sederhana seperti chatting hingga penggunaan VoIP. Selanjutnya, yang kedua, beberapa alasan mengapa internet memberikan dampak besar dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang pertama yaitu informasi di internet dapat diakses 24 jam. Yang kedua yaitu biaya relatif murah dan bahkan gratis. Yang ketiga yaitu kemudahan akses informasi dalam melakukan transaksi. Yang keempat yaitu kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Yang kelima, materi dapat diupdate dengan mudah. Yang keenam, pengguna internet telah merambah ke segala penjuru dunia. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu karakteristik dunia maya. Menurut Dyson 1994, yang pertama yaitu beroperasi secara virtual atau maya. Yang kedua itu dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Yang keempat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa menunjukkan identitas. Yang kelima, informasi di dalamnya bersifat publik. Ya, selanjutnya, pentingnya etika di dunia maya. Nah, yang pertama yaitu alasan pentingnya etika di dunia maya. Perkembangan internet yang begitu pesat menuntut dibuatkannya aturan-aturan atau etika beraktivitas di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa alasan pentingnya etika dalam dunia maya. Yang pertama yaitu pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua yaitu pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam anonimus yang mengharuskan pernyataan identitas asli dapat berinteraksi. Yang ketiga yaitu bermacam fasilitas di internet membutuhkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Yang keempat yaitu harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya penghuni baru. Untuk itu, mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet. Yang kedua yaitu contoh etika berinternet. Nah, netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang ditetapkan oleh IETF, the Internet Engineering Task Force. IETF adalah sebuah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet.
Berikut salah satu contoh etika yang telah ditetapkan oleh IETF. Yaitu yang pertama yaitu etika one-to-one communication adalah kondisi di mana komunitas terjadi antar individu dalam sebuah dialog. Contoh komunikasi via email hal yang dilarang. Yang pertama yaitu jangan terlalu banyak mengutip, yang kedua yaitu melakukan email secara pribadi, yang ketiga yaitu hati-hati dalam menggunakan huruf kapital, yang keempat yaitu jangan membicarakan orang lain, yang kelima yaitu jangan menggunakan CC atau karbon copy, yang keenam yaitu jangan menggunakan format HTML, yang ketujuh yaitu jawablah secara masuk akal. Selanjutnya, bisnis di bidang teknologi informasi. Yang pertama itu alasan pentingnya etika dalam berbisnis. Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika. Yang pertama yaitu selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan bisnis, juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib umat manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu bisnis adalah bagian penting dari masyarakat sebagai hubungan antar manusia. Bisnis membutuhkan etika yang mampu memberi pedoman bagi pihak yang melakukannya. Yang ketiga yaitu bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Etika dibutuhkan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu prinsip dasar etika bisnis. Thornycroft atau 1991 dalam buku Etika Bisnis membangun citra bisnis sebagai profesi luhur, mencatat beberapa hal yang menjadi prinsip dari etika bisnis. Antara lain yaitu yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, yang keempat yaitu prinsip keadilan, yang kelima yaitu prinsip hormat pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bisnis di bidang teknologi informasi. Beberapa kategori bisnis di bidang TI. Yang pertama yaitu bisnis di bidang industri perangkat keras bergerak di bidang rekayasa perangkat keras, contoh IBM, Compaq, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak, dilakukan oleh perusahaan atau individu yang menguasai teknik rekayasa, yaitu kegiatan engineering yang meliputi analisis, desain, spesifikasi, implementasi, dan validasi untuk menghasilkan produk perangkat lunak. Contoh Microsoft, Adobe, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Bisnis yang bergerak di bidang pemasaran produk komputer baik oleh vendor maupun secara pribadi. Yang keempat yaitu bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Bisa berupa lembaga-lembaga kursus komputer sampai dengan perguruan tinggi bidang komputer. Contohnya BSI. Yang kelima yaitu bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Pemeliharaan bisa dilakukan oleh pengembang melalui divisi technical support atau spesialisasi bidang maintenance dan teknisi tantangan umum bisnis di bidang TI. Yang pertama yaitu tantangan inovasi dan perubahan yang cepat, yang kedua tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, yang ketiga tantangan pergaulan internasional, yang keempat tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, dan yang terakhir yaitu tantangan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, materi ketiga yaitu organisasi dan kode etik profesi. Pendahuluan sebelumnya disebutkan bahwa untuk meningkatkan nilai profesional suatu profesi serta untuk membentuk suatu standarisasi profesi perlu dibentuk organisasi keprofesian. Untuk lebih meningkatkan profesionalisme suatu profesi dibahas, yaitu yang pertama pembentukan kode etik profesi, yang kedua yaitu fungsi pokok organisasi profesi, dan yang ketiga peranan organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi, tujuan umum sebuah profesi yaitu memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk itu ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi. Yang pertama yaitu kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Yang kedua yaitu profesionalisme. Dapat diidentifikasi pemakai jasa profesi sebagai profesional di bidangnya. Yang ketiga yaitu kualitas jasa, adanya keyakinan atas semua pelayanan yang diberikan oleh memenuhi standar kinerja yang tinggi. Yang keempat yaitu kepercayaan, pengguna jasa harus yakin atas pemberian jasa yang memiliki kerangka etika moral, sehingga menimbulkan adanya kepercayaan. Pembentukan organisasi profesi. Untuk memenuhi 4 kebutuhan tersebut diperlukan organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi. Organisasi ini yang disebut organisasi profesi. Beberapa organisasi profesi diantaranya seperti berikut. Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia atau IFSI. Selanjutnya, tugas pokok organisasi profesi. Fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme profesi. Yang pertama yaitu mengatur keanggotaan organisasi, yang kedua yaitu membantu
anggota untuk terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga itu menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi bagi anggotanya. Yang keempat yaitu membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Yang kelima yaitu memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Selanjutnya, kode etik profesi. Pengertian kode adalah kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan hidup dalam masyarakat. Pengertian etik atau etika adalah moral, filosofi, filsafat, praktis, dan ajaran kesusilaan. Menurut Kamus Besar, etika mengandung pengertian sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Pengertian dari kode etik yaitu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah profesi. Tujuan dari kode etik yaitu pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Selanjutnya, prinsip kode etik. Prinsip standar teknis. Anggota profesi melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Yang kedua itu prinsip kompetensi. Anggota profesi melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesinya dengan hati-hati, kompetensi, dan ketekunan sehingga klien memperoleh manfaat yang kompeten berdasarkan perkembangan praktis, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Yang ketiga itu prinsip tanggung jawab profesi. Yang keempat, prinsip kepentingan publik. Yang kelima, prinsip integritas. Anggota profesi menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik akan jasa profesionalnya. Selanjutnya, prinsip objektivitas. Menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Selanjutnya, prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasinya dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang dimana. Selanjutnya, kewajiban ilmu Indonesia. Kewajiban pelaku profesi terhadap iptek meningkatkan keahlian sesuai dengan bidangnya. Yang pertama itu. Yang kedua, jujur dan terbuka terhadap kaitan ilmu pengetahuan yang satu dengan lainnya. Yang ketiga, hasil pengembangan yang dicapai diumumkan secara terbuka agar dapat dikaji dan dimanfaatkan kembali oleh ilmuwan atau masyarakat. Yang keempat yaitu wajib mengarahkan perkembangan iptek untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada pribadi atau kelompok. Selanjutnya, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi ilmiah. Menghargai hasil dari tanggap akan pengembangan iptek ilmuwan lainnya pertama. Yang kedua itu bersikap terbuka atas tanggapan, pendapat, kritik dari ilmuwan lain. Yang ketiga saling membantu menggali, mengembangkan, dan menerapkan iptek agar antar ilmuwan. Yang keempat yaitu tidak menghalangi upaya pengembangan iptek atas ilmuwan lain. Yang kelima yaitu dalam dunia pendidikan setiap ilmuwan wajib memberikan pengetahuan yang terbaik dan meningkatkan prestasi akademis dan hubungan dengan peserta didik melalui keakraban, kejujuran, serta menghargai pengabdiannya. Selanjutnya, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup. Setiap ilmuwan Indonesia yang menjadikan manusia sebagai objek penelitian berpedoman dan menaati Deklarasi Helsinki tahun 1964, aturan khusus tentang etika kedokteran menyangkut subjek manusia. Yang kedua itu menghormati hak narasumber untuk tidak disebutkan atau diumumkan identitasnya kecuali atas persetujuan. Yang ketiga yaitu uji coba pada makhluk hidup hanya ditujukan untuk mendukung kehidupan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Yang keempat yaitu tidak sewenang-wenang dan wajib memperhatikan kesetarian makhluk hidup jenis binatang. Yang kelima wajib memikirkan dampaknya terhadap umat manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup. Selanjutnya tanggung jawab moral yaitu 3 prinsip dasar tanggung jawab moral akan profesi seseorang. Yang pertama itu bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan jika itu ada konsekuensi dari sesuatu yang telah kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Yang kedua itu bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Yang ketiga itu bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkannya terjadi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.